Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video untuk penjelasan materi integral tak tentu ya. Pertemuan 1 bisa dilihat di bahan ajar di e-learning. Yang akan dibahas adalah definisi integral dan integral fungsi aljabar ya. Nah, di sini ada pendiferensialan yang sudah kita pelajari di semester 1. Nah, di sini ada fx, f besar x, x kuadrat ditambah 2x. Jika diturunkan, dia menjadi 2x tambah 2. Ya. Pangkat x adalah 2, turun ke depan jadi 2x ditambah 2x. Nah, 2x menjadi 2 saja. Ya. Nah, untuk x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, turunannya juga sama ya. 2x ditambah 2. X kuadrat ditambah 2x dikurang 5 juga 2x ditambah 2 turunannya, diferensialnya. Jadi, kalau fungsi aljabarnya sama, turunannya pasti sama. Bergantung, yang membedakan adalah konstantanya di sini ya. Untuk fungsi kedua, dia tambah 1, fungsi ketiga kurang 5, fungsi keempat minus 1/7. Nah, itu dimisalkan dengan C. Nah, yang akan kita bahas adalah integral dari 2x tambah 2. Nah, diperoleh x kuadrat ditambah 2x ditambah C. Definisi integral adalah antiturunan, ya, kebalikan dari turunan. Sehingga jika terdapat fungsi f besar x yang kontinu pada interval tutup a, b, jadi ini kan interval tutup ya, a-nya ikut, b-nya juga diikutkan. Beda dengan interval buka, jadi kurungnya itu kurung biasa. Ini kurungnya kurung siku, berarti dia interval yang tutup. Nah, diperoleh dfx dx ya, turunan diferensialnya ya sama dengan f aksen x. Nah, dimisalkanlah dengan f kecil. Jadi biar membedakan antara f besar tadi ya dengan f aksen atau turunannya ditulislah dalam f kecil. Sehingga ini kan turunannya kan. Nah, anti turunan dari fx atau integral dari f kecil x tadi adalah fungsi mula-mula, yaitu f besar x ditambah dengan c. Ya. Harus ada c-nya, adik-adik. Nah, kenapa? Karena tadi kan sudah kita lihat ya, dengan integral yang sama akan memperoleh fungsi aljabar yang sama. Tapi ternyata fungsi asal mula-mulanya itu berbeda. Nah, makanya dibuatlah C di sana. Nilai C bergantung dari definisi soal nantinya ya. Nah, sehingga untuk integral atau anti turunan f kecil x adalah f besar x tambah c, ditulis integral f kecil x dx sama dengan integral f aksen ya, tapi f besar dia, f besar aksen x dx, yaitu fungsi mula-mula f besar x ditambah c. Nah, di sini f kecil x dx itu adalah integran atau fungsi yang diintegralkan, sedangkan c adalah konstanta, f besar x adalah fungsi asal atau fungsi pokok. Ya. Unsur integrasi dibaca integral fx terhadap x. Jadi si integral fx dx itu dibaca integral fx terhadap x. Jadi bukan dx ya, terhadap x. Nah, integral fungsi aljabar. Berdasarkan definisi integral, dapatkah dirumuskan bentuk umumnya? Ini contoh, integral x pangkat 3 dx sama dengan, ini rumus umumnya x pangkat n tambah 1 per n tambah 1. Ya, terus tambah c. Jadi selesaikan dulu yang ini. Nah, di sini n-nya 3 ya.
Maka N tambah 1 kan 4. Artinya integral X pangkat 3 terhadap X adalah X pangkat 4 per 4 ditambah C. Nah, tambah C-nya ini wajib ya, adik-adik. Tambah C-nya ini wajib untuk integral yang tak tentu, yang tidak ada pembatas dari bawah ke atas. Nah, berdasarkan definisi integral, contoh yang kedua adalah integral X kuadrat ditambah X terhadap X. Ya kan? Nah, ini kita pisahkan. Ya, ini kan fungsi aljabar yang menggunakan operasi jumlah. Jadi dia integral X kuadrat dx ditambah integral X dx. Nah, dipisah ya. Nah, untuk yang integral X kuadrat, dia X pangkat 3 per 3. Untuk integral X, dia X kuadrat per 2. Tambah C. Nah, karena dia fungsi aljabar yang terpisah, oleh operasi tambah ya atau kurang, nah, dapat disimpulkan integral F plus minus G terhadap X adalah integral F terhadap X plus minus integral G terhadap X. Nah, ini contoh berikut. Kalau konstantanya pecahan, nah, ini ya, sepertiga X pangkat 3. Ini hasil akhir atau fungsi mula-mula. Jadi yang diintegralkan adalah F kecil X. Nah, ini yang turunannya yang kita integralkan. Nah, maka akan kembali ke fungsi mula. Rumusnya ini ya, sama kayak tadi. Contoh yang ketiga berarti. Nah, sifat-sifat integral tak tentu. Ini yang tadi ya, Dede. Cuma dia pangkatnya R. Sama aja ya. Yang tadi kan pangkat N. Integral X pangkat R terhadap X sama dengan X pangkat R tambah 1 per X per R tambah 1 tambah C. Dengan R-nya tidak sama dengan min 1. Sama seperti yang mana tadi? Di slide kelima. Nah, ini ya. Cuma bedanya di sini pangkatnya N. Kalau yang di slide 8 dia pangkatnya R. Sama saja ya. Pangkat dia dimisalkan dengan N atau R. Yang kedua, integral dari fungsi trigonometri ya. Sinus X sama dengan minus cos sinus X. Karena turunan dari cos X kan sin ya. Nah, sehingga untuk integral sinnya min cos. Nah, integral cos yang nomor 3 adalah sin. Karena turunan dari sin kan kosinus. Nah, tadi kan konsepnya hasil turunan diintegralkan, dia kembali ke fungsi mula-mula. Kan gitu. Nah, nomor 4, integral sekan kuadrat X sama dengan tangin X tambah C. Karena turunan dari tangin adalah sekan kuadrat. Ya. Kosekan juga sama, integral kosekan kuadrat X dx atau terhadap X sama dengan min kotangin X. Kenapa? Karena turunan dari kotangin X adalah min kosekan kuadrat X. Sehingga integral kosekan kuadrat X dx ya sama dengan minus kotangin. Kan kembali kan, ini kan tadinya negatif, ini positif. Nah, kalau ini diintegralkan yang positifnya, nah negatifnya kembali ke minus kotangin. Sama kayak yang sin tadi. Turunan cos min sin. Nah, integral sin min cos. Kalau integral min sin positif cos. Nah, ya. Oke, berikut sifat keliniaran sama seperti tadi ya, Dedek. Cuma bedanya kalau ada konstanta di depan fungsi, nah dia tidak ikut diintegralkan di sini ya. Jadi integral a fx tambah atau kurang b gx dx sama dengan a integral fx dx ditambah b integral gx dx. Jadi si a dan si b-nya ini tidak diintegralkan ya karena dia angka. Jadi nanti setelah hasil integral diperoleh,
barulah disubstitusi nilai A dan B. Berikut masih integral tak tentu, tapi dengan substitusi ya. Misal U sama dengan Gx, maka turunan U terhadap X adalah G aksen X dx. Nah, dan F suatu antiturunan atau F besar suatu integral ya. Ibu baca antiturunan integral dari F kecil. Maka integral F dx, G aksen X dx adalah integral F U du sama dengan F besar U tambah C. Nah, mungkin agak rumit ya Dedek melihat fungsi yang ini. Nah, maka kita lihat contoh. Nah, di sini ada disuruh hitung integral sin 2x tambah 1 dx. Kita misalkan dulu ya, Dedek ini kan ada dua fungsi aljabar, satu trigonometri, satu aljabar biasa. Fungsi linear. Nah, tidak bisa langsung diintegralkan, sehingga dimisalkanlah dia yang di dalam kurung ini dengan U. Nah, ini langkah pertamanya ini ya, Dedek. Kita misalkan U-nya 2x tambah 1 yang di dalam kurung ya. Sehingga du-nya adalah 2dx. Nah, kita ambillah yang dx. Kenapa? Karena pada soal yang ada itu dx, tidak ada du di sini kan. Ini kan ada dua fungsi tadi. Ada sin, ada linear. Ambil yang lebih mudah. Itu yang dimisalkan dengan u. Yang lebih mudah tentulah yang fungsi linear, bukan fungsi trigonometri. Nah, diambillah 2x tambah 1 sebagai u. Kemudian u tadi kita turunkan, kemudian kita ambil dx-nya. Nah, sehingga yang integral sin 2x tambah 1 dx, soal yang ini, sama dengan setengah sin u du. Kan dx-nya kan setengah du ya, Dedek. Kita gantilah di sini kan setengah du jadinya. Ya kan? Integral sin 2x tambah 1 setengah du. Setengah du. Nah, yang 2x tambah 1 itu kan u kan tadi pemisalannya. Ini. Sehingga integral sin u setengah du. Integral sin u setengah du. Nah, yang setengah tadi kan konstanta ya. Ingat sifat keliniaran yang B ini. Jadi setengahnya ini dipindahkanlah ke depan. Ya, setengah integral sin u du. Ya, tinggal itu. Tadinya kan integral sin u kali setengah du. Kan? Setengahnya pindah ke depan karena ada sifat keliniaran fungsi. Kemudian sama dengan setengah integral sin u du. Nah, integral sin u du itu kita ambil sifat yang kedua. Ya, integral sin x dx. Bisa u du, nggak apa-apa. Asal variabelnya sama. Jadi min kosinus x tambah c. Nah, berarti kan min kosinus u ditambah c. Nah, ya. Setengahnya jangan lupa. Setengah min kosinus u tambah c. Nah, minusnya pindah ke depan setengah. Jadi min setengah cos u ditambah c. Nah, u kita tadi kan 2x tambah 1. Berarti minus setengah kosinus 2x tambah 1 ditambah c. Ganti u-nya dengan 2x tambah 1. Diperoleh hasil yang ini. Itu fungsi yang substitusi. Satunya trigonometri, satunya linear. Nah, berikut contoh yang ke berapa ya? Ketiga, keempat, kelima berarti. Contoh kelima. Hitung integral x pangkat 3 tambah 1 pangkat 10 dikali x pangkat 5 dx.
Kita ambil yang variabel X pangkat terkecil ya, berarti pangkat 3. Nah, misalkan U-nya X pangkat 3 tambah 1. Terus, sama kayak tadi ya, turunkan DU dx 3x kuadrat. Nah, atau DU-nya 3x kuadrat dx. Tapi yang diambil juga masih dx ya. Sama kayak contoh keempat tadi, yang diambil adalah dx. Karena pada soal yang ada dx. Ya kan, yang ada kan di sini dx. Harus kita tukar jadi u itu si dx-nya. Nah, diperoleh du per 3x kuadrat. Ya kan? Integral x pangkat 3 tambah 1 pangkat 10 kali x pangkat 5 dx. Soalnya kan itu ya. Kita tukar ya HDD. Karena kan yang di dalam kurung ini sudah U tadi ya. U pangkat 10, X pangkat 5, dx-nya ganti dengan du per 3x kuadrat. Sehingga diperoleh integral U pangkat 10, X pangkat 5, du per 3x kuadrat. Kan gitu. Nah, di sini ini udah U ya HDD. Yang belum itu yang X. Harus berubah jadi U juga. Karena kita mau mengubah integral yang ini, integral substitusi yang ini menjadi lebih mudah ya. Jadi harus dibentuk ulang jadi du dia belakangnya. Misalnya ke u. Nah, x pangkat 2, x pangkat 5 tinggallah x pangkat 3. Iya kan? 5 kurang 2 kan 3. Terus yang per 3 ini pindah ke depannya. Sifat kelinearan. Sehingga diperoleh sepertiga integral u pangkat 10 x pangkat 3 du. Nah, catatan x pangkat 3 tidak bisa dikeluarkan dari integral karena bukan konstanta. Iya, karena dia fungsi kan. Nah, supaya mudah, ini kan ada u, ada x. Biar mudah, ambil pemisalan yang u mula-mula tadi. U sama dengan x pangkat 3 ditambah 1. Ambil x pangkat 3-nya, jadi tinggal u kurang 1. Nah, sehingga integral x pangkat 3 tambah 1 pangkat 10 dikali x pangkat 5 dx, yang ini kan soal ini, kita misalkan sama dengan u jadinya. Sama dengan sepertiga integral u pangkat 10, ya kan ini, dikali u kurang 1 du. Gitu ya. Jadi si x pangkat 3 yang di sini diubah ke u kurang 1. Terus di distributif ke dalam kurung. U pangkat 10 kali U sama dengan U pangkat 11. U pangkat 10 kurang 1 sama dengan U pangkat min U pangkat 10. Ya, karena dia kurang di sini dan min. Sepertiganya tetap di luar sifat kelinearan. Nah, diintegralkan ya, pakai yang rumus pertama, X pangkat R atau X pangkat N. Nah, X-nya ganti dengan U, ya, N-nya dengan 11. Artinya jadi 12 ya. U pangkat 12 per 12 kan. Kalikan dengan sepertiga. Sepertiga kali 1/12 1/36. U pangkat 12. Untuk yang U pangkat 10 dikurang, ini kan U-nya kan pangkat 11 ya kan. 1/11. Nah, sehingga U pangkat 11 per 11 dikali dengan sepertiga, 1/3 dikali 1/11, jadi 1/33. U pangkat 11 ditambah C. Ini harus ada, Dedek, karena integralnya integral tak tentu ya. Tidak ada batas bawah dan batas atas pada integralnya. Nah, sudah diperoleh seperti ini, ganti U-nya dengan X pangkat 3 ditambah 1. Yang pertama tadi. Kan? Hasil akhir sama dengan 1/36 X pangkat 3 tambah 1.
pangkat 12 dikurang 1/33, X pangkat 3 tambah 1 pangkat 11 ditambah C. Itu hasil akhirnya. Nah, saran Ibu yang ini adik-adik coba di catatan masing-masing ya, sebagai latihan. Karena kalau tidak ditulis dia agak rumit juga mengerjakannya. Untuk tugas nomor 1 mungkin ya, nomor 1 itu mudah. Dan yang pakai substitusi, adik-adik boleh kerjakan yang nomor 8. 1 dan 8. Itu untuk latihannya. Untuk notasi sigma sebenarnya nggak ikut ya, cuma ini dipakai di matematika diskret sebenarnya. Karena tidak ada hubungannya dengan integral, tapi nggak apa, untuk dibaca saja sebagai pengetahuan baru. Oke, itu saja adik-adik yang bisa kita sampaikan. Jadi untuk latihan nomor 1 dan nomor 8 ya. Nomor 1 integral fungsi biasa, fungsi aljabar biasa ya, ini yang fungsi kuadrat bukan linear. Dan nomor 8 untuk yang integral substitusi. Sampai di sini adik-adik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.